Salam sejahtera bagi kita umat yang dikasih Tuhan. Gema kabar baik menyapa kita hari ini. Firman Tuhan dalam Markus pasal 13 ayat 32 sampai 37 menjadi dasar renungan kita. Saya bacakan ayat 33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, tema renungan kita di hari ini berdasarkan renungan santapan harian adalah bukan sekadar perintah. Saudara, saat masih duduk di bangku sekolah, beberapa kali kita menghadapi kuis secara mendadak. Hal ini membuat kita perlu belajar sebagai tindakan berjaga-jaga. Sebab kita tidak pernah tahu kapan waktunya kuis dadakan itu diadakan. Saudara, nas hari ini memberikan pesan penting untuk berjaga-jaga. Berulang kali Yesus mengatakan, berjaga-jagalah. Ini menandakan penekanan untuk diperhatikan dengan seksama. Kali ini Yesus menjelaskan pentingnya berjaga-jaga melalui perumpamaan tentang seorang hamba yang diberi tanggung jawab untuk menjaga rumah sang tuan. Hamba itu harus selalu berjaga-jaga karena ia tidak pernah tahu dan tidak diberitahu kapan persisnya sang tuan akan datang kembali. Hamba yang bertugas sebagai penunggu pintu harus siaga agar saat sang tuan datang, ia tidak sedang tertidur. Demikianlah sikap kita dalam penantian akan kedatangan Kristus kembali. Ini bukan sekadar perintah yang harus kita taati. Berjaga-jaga merupakan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada anak-anak yang dikasihinya, sekaligus hak istimewa yang diberikan Allah pada orang-orang pilihannya. Saudara, bukan tanpa alasan Allah meminta kita untuk berjaga-jaga, berhati-hati. Ia tahu persis kelemahan dan keterbatasan kita. Allah tidak ingin kita lengah karena iblis tidak akan tinggal diam dan siap menyerang kita setiap kali ada kesempatan. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita hidup berhati-hati dan berjaga-jaga terhadap setiap tantangan dan godaan yang bisa saja datang dari manapun dan kapanpun. Saudara, berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. Perhatikanlah bagaimana kita hidup. Apakah kita masih mendengarkan dan menaati Allah? Waspadalah. Ada banyak hal yang bisa membuat kita lengah, termasuk kenyamanan, ketakutan, kemalasan, dan mungkin keraguan diri kita sendiri. Saudara, marilah kita meminta Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam hikmat Allah, agar kita selalu berjaga-jaga dalam menjalani panggilan kita sebagai murid Kristus. Setialah sampai waktunya tiba. Waspadalah hingga tiba waktunya bagi Kristus untuk datang. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kepada kami Engkau selalu berikan firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup di dunia ini yang begitu banyak tantangan. Dan kami sangat bersyukur sebagai pengikut-Mu, Engkau masih terus memberikan peringatan bahkan didikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang begitu mau memperhatikan kami. Hari ini kami mau berserah dan kami mohon Tuhan juga yang akan memimpin kami, membimbing, sehingga kami boleh jalani semua kesempatan-kesempatan yang Engkau berikan pada kami, bahkan termasuk mengerjakan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-Mu tetap dianugerahkan kepada kami, umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.